Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik sama gue Fadil sekarang di Zero Knowledge Podcast. Nah, karena sebentar lagi 2022 NFL Draft bakalan dimulai, jadi kita bikin mock draft versi kita sendiri nih. Nah, berarti let's go. Ini kalau gue jelasin dikit ya, mock draft itu intinya gimana ya? Prediksi lah gampangnya. Ya, prediksi. Ibaratnya gini, lu misalnya nih, lu beli barang atau apa, pasti kan ditanya, ada mock up-nya nggak? Mock up-nya, nah, ini mocknya nih, gambarannya nih, gitu. Nah, ini bukan maksudnya, pasti kan, ya lu tau kan bahasa Inggris kan satu kata punya banyak arti ya. Kan bisa mock itu ngatain ya kan, ya walaupun sebenarnya ada beberapa mock draft yang minta dikatain ya kan. Yang ya misalnya contoh lah ada expert lain lah ya. Nah, ini kita bikin mock draft versi kita. Nah, jadi kita bikin prediksi lah siapa yang bakalan di-pick dari ini ya, kita bikin mock draftnya khusus round 1 aja ya, karena ya memang di NFL Draft yang paling ditonton round 1. Yep. Gitu. Jadi berlagi sama Oka, sebelum kita mulai jangan lupa seperti biasa subscribe, sampai subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Semua sosial media kita udah kita tulis di deskripsi video ini. Langsung follow semuanya, nggak usah malu-malu. Ngapain lu malu-malu? Bisa nih, NFL bentar lagi mulai. Yang kamu masih lama sih. Cuman ya dari draft ini berarti nih NFL nggak ada liburnya gitu. Apalagi kan drama-drama nih ya. Apa kita mau bahas dulu nih drama bentar nih sebelum, gak usah, kalian langsung aja lah ya. Langsung aja ya ke mock draft ya. Nah, jadi ya udah follow tuh semua sosial media kita ya di deskripsi video ini. Jadi yaudah kalau kayak gitu ini kan picknya ada 32 picks ya di first round. Nah, ini kan ada gua sama Oka. Jadi gini, kita bakalan coin toss. Oke. Tapi kita nggak milih heads atau tails kayak di match NFL. Nah, jadi gini, kalau misalnya heads, ini heads, oke. Ini heads ya. Kalau heads berarti yang dapat harus ngambil pemain di pick ganjil, oke. Yang tails, nih tails. Aduh, nggak kelihatan. Tails. Nah, tails berarti pick genap ya. Nah, berarti ini gue coin toss-nya buat lu ya, Kak ya. Oke, nih. Jatuh. maaf. Ulang lagi. Bloopers. Biarin ya, apa. Nah, nih. Lu dapet heads. Nah, berarti lu ambil urutan ganjil tuh. Berarti lu dapet pick 3 tuh, tim jagoan lu tuh. Sama 13. Nah, pas banget ya. Pas banget. Gue juga genap nih dapet Steelers. 20. Bisa sesuka kita nih. Yoi, tapi yaudah. Kalau gitu, langsung aja ya kita mulai nih mock draft 2022 versi NFL Fans Indonesia. Yang pertama, Kak, Jaguars. Udahlah, langsung aja lah ya. Iya, ketika mereka nge-pick first overall pick dalam 2 tahun beruntun, itu mereka berarti emang lagi butuh banget kayak difference maker ya di tiap posisi. Musim lalu mereka udah nge-pick Trevor Lawrence, walaupun secara rookie season dia emang lagi kayak kena sial banget itu masuk di tim Jaguars yang bener-bener malfunctionnya luar biasa dengan Urban Meyer dan kawan-kawan. Tapi musim ini gue yakin at least mereka akan ada sedikit improvement, dan dengan coach baru Doug Peterson itu at least dia bisa ada improve lah di sophomore season. Buat jadi kali ini Jaguars kemarin udah milih offense, tahun ini akan milih defense. Dan mereka akan pilih best defensive player in this draft, Aidan Hutchinson dari Michigan. Aidan Hutchinson dari Michigan ya? Aidan Hutchinson dari Michigan. Kita draft nih, Aidan Hutchinson ya, nih udah dimasuk ya. Jadi gini, kalau lu mungkin masih belum paham nih mock draft nih udah ada ini nih list pemain-pemain rookie-nya nih. Nah, kita pilih nih siapa di yang kita draft ya. Oke. Yes. Kedua gua Lions. Aduh. Nih tim ya. Lions itu gue sebenarnya gini, gue ini memang lagi join ini ya, hype-nya ini Sauce Gardner, karena anjir pertama namanya Sauce, keren banget, gila. Sauce. Udah gitu kedua, dia selama di Cincinnati nggak pernah kasih touchdown satupun ke lawannya. Gila nggak tuh? Tapi menurut gue Sauce Gardner gak ke Lions. Gue lebih prefer ambil pass rusher buat Lions. Karena memang Lions ini pass rusher-nya kurang banget ya.
Kurang banget. Jadi gue bakal pilih pemain yang lagi lagi naik banget ini stoknya. Gue akan pilih ini dia nih, Trevon Walker. Nah, from Georgia. Trevon Walker, iya, karena sama gue ngikutin draft tahun ini, Trevon Walker awal-awal kan di mid round, tapi setelah dia pro day sama scouting combine stoknya meroket banget. Malah ada yang naruh di first overall loh. Makanya gue kaget, anjir, Trevon Walker first overall. Tapi menurut gue buat Lions sih, Trevon Walker cocok buat di Lions sih. Karena memang ya tadi gue bilang Packers, aduh. Nah, pick ketiga. Nah, tinggal lo nih, Texans nih. Siapa nih pick pertama lo di first round siapa? Gue agak torn ya, karena gue udah yakin kalau Texans dengan Lovie Smith sebagai head coach, mereka akan orientasi kepada defense, dan pick nomor 3 mereka akan ada di pemain defense. Tapi gue masih agak bimbang antara mereka akan pilih Kayvon Thibodeau, terus Sauce Gardner, sama safety Kyle Hamilton. Karena tiga-tiganya gue merasa yakin kalau itu adalah 3 pemain yang bisa bisa menjadi difference maker buat Texans. Dan di mock draft kali ini, gue yakin bahwa pass rush is the key buat defense-nya dari Lovie Smith dan juga Houston Texans. Jadi nomor 3 akan ada pass rusher ketiga secara beruntun, di mana Texas akan memilih Kayvon Thibodeau from Oregon. Kayvon Thibodeau dari Oregon ya? Dari Oregon. Keempat, nah yang tadi gue bilang, karena gue udah join ke hype-nya Sauce Gardner, Jets harus draft Sauce Gardner, karena gini loh. Yang tadi gue bilang kan, Sauce Gardner di Cincinnati udah gila banget mainnya. Sama ini, satu lagi, Jets bakalan melawan, listnya ya, Tyreek Hill, Jalen Waddle, Stephon Diggs, terus Patriots. Aduh, siapa Patriots? Intinya inilah Kendrick Bourne ataupun siapapun rookie. Ya, Engki Larry. Nah, tapi ya makanya ini Jets butuh cornerback yang harus bisa ngantiin ya minimal 2 dari mereka deh. Ya kalau Hill sama Waddle nggak mungkin lah ya. Antara bisa ngantiin Hill sama Diggs atau Waddle sama Diggs. Nah, makanya gue pilih Sauce Gardner buat di pick keempat gue. Gue pengen nanya dikit, kalau misalkan Jets beneran pilih Sauce Gardner atau dapat Sauce Gardner, ini menurut lu akan jadi penerusnya dari Darrelle Revis nggak? Legendnya dari Jets. Fix sih, menurut gue fix banget, karena kalau lihat dari Cincinnati ya, lu cek deh statsnya Sauce Gardner di Google ya, lu cek ya. Yang tadi gue bilang juga, dia juga passer rating allowed-nya tahun 2021 0,0 anjir. 0,0 udah kekunci lawannya. Jadi ya makanya gue liat nih kayaknya bisa jadi the next Darrelle Revis. Mungkin nanti julukan barunya South Island. Jadi Thousand Islander. Sausnya di Thousand Island. Yoi, makanya jadi gue pilih. Jangan sampai Thousand Yards Island. Nah itu jangan kayak kemarin interception banyak tapi allowed yardsnya paling banyak tuh, Trevon Diggs. YOLO. Nah jadi yaudah kalau gitu gue pilih Sauce Gardner ya. Mungkin lu bingung kok kan namanya Ahmad Gardner tapi nickname-nya Sauce Gardner lebih sabi baca ya. Jadi gue bilangnya Sauce Gardner. Gue draft Sauce Gardner di pick keempat. Nah ini temen Poverges franchise-nya Jets. Giants. Nah, Giants tuh ambil siapa nih? Franchise. Giants. Karena kebetulan ganjil 5 sama 7 ini akan berhubungan Giants. Nanti gue akan kalau dulu untuk nomor 6, tapi nomor 7 gue akan sedikit nyambung ke sini. Karena Giants ini mereka butuh O-line. Mereka butuh proteksi buat Daniel Jones atau siapapun yang akan jadi QB-nya. Karena gue merasa bahwa Daniel Jones akan dikasih satu kesempatan terakhir musim ini. Akan dikasih, ini adalah kesempatan terakhir buat Daniel Jones. Kalau dia nggak work out, ya udah, he's gone gitu. Dengan coach barunya yaitu Brian Daboll dari Buffalo Bills, ya
Giants berharap kalau Brian Daboll tuh bisa nge-improve Daniel Jones untuk jadi seperti Josh Allen. Karena walaupun arm powernya nggak sebagus Josh Allen, tapi Daniel Jones juga mobile sama kayak Josh Allen. Dan dengan itu mereka butuh proteksi untuk Daniel Jones. Dan offensive line terbaik di draft ini mereka beruntung karena tadi picknya semuanya adalah defense, dan sekarang mereka punya pick pertama di offense. Mereka akan pilih Evan Neal, Alabama. Okay. Jadi mereka butuh offensive tackle yang bisa versatile dan juga strong dan bisa protect Daniel Jones di dalam pocket ataupun di luar pocket. Oke, Evan Neal dari Alabama. Oke. Gua ke-6 Panthers. Panthers ini sama dilatih sama Matt Rule, ini memang QB-nya amburadul ya. Man, gila. Aduh, gua nggak paham deh, sama Bridgewater jelek, sama PJ Walker. Ya PJ Walker gue cek ini ya 2-0 tapi yang nggak, efeknya nggak wah. Sama Darnold masih gitu sama aja. Malah bawa Cam Newton yang nggak pernah menang di Panthers. Makanya menurut gue ini mendingan refresh deh QB-nya nih. Jadi ini ya gue akuin tahun ini QB rada kurang jelas ya. Walaupun ya kayaknya sih udah mulai kebaca ya ini ya. Apa hilalnya ya, siapa nih yang keambil di first round. Jadi buat Panthers di urutan ke-6 gue bakal pilih ini QB dari Pittsburgh, Kenny Pickett. First QB on the board. Iya, QB pertama. Karena menurut gue Kenny Pickett ya mungkin kalau gue baca dari analisisnya ya, dia kelemahannya tangannya kecil. Makanya dia kalau lo main pakai glove mulu biar gedean. Tapi menurut gue dia decisionnya terus juga footwork di pocketnya juga bagus. Jadi menurut gue dia bakalan jadi QB buat Panthers buat long term ya, siapa tahu lah, kecuali Matt Rule tiba-tiba ngelawak lagi kan. Oke. Nah ini lagi nih Giants. Balik lagi ke pick dari The Power Chess franchise. Oke, so tadi mereka udah nge-pick offensive line buat protect Daniel Jones. Dan mereka juga kehilangan beberapa pemain di defense seperti Jabril Peppers, lalu ada kemungkinan James Bradberry bakal di-trade gitu cornerback-nya. Jadi defensive back juga salah satu posisi penting buat mereka supaya bisa mereka tambal dari draft. So why not go for the safety? Siapa? Let's go for Kyle Hamilton. Kyle Hamilton ya? Oke. Kyle Hamilton. Oke, sekarang gue di pick 8 Falcons. Falcons sebenarnya gue bingung ya. Ini mau ambil QB, ambil OL juga iya, ambil DL iya, ambil CB juga iya. Karena ini kan sesuai needs-nya ini ya, ada needs-nya di PFF ya. Ambil safety juga iya. Ini sebenarnya tuh Falcons butuh semuanya, tau gak? Inside linebacker juga iya. Tapi gini loh, kalau menurut gue ya nih ya, Falcons kan kemarin udah dapat Marcus Mariota ya, dan menurut gue ya Mariota pastinya ini ya buat nambel 1 tahun mungkin buat tahun depan ngambil QB ya, karena tahun depan QB banyak banget yang bagus kayak CJ Stroud sama Bryce Young dan lain-lain. Dan apalagi nih Falcons juga WR-nya kan kagak ada ya, ini juga Calvin Ridley kan dihukum ya. Menurut gua Falcons buat pick 8 mendingan ambil ini aja deh. WR terbaik di draft deh. Garrett Wilson. Garrett Wilson. Iya, Garrett Wilson dari Ohio State. Karena ya nggak ada WR, gimana dong? Iya kan? Mariota pun juga perlu receiver yang bisa nangkap bola dari dia. Iya, makanya jadi ya udah mendingan ambil WR aja lah gitu. Oke. Pick ke-9 Seahawks, Kak. Ini juga tricky nih sebenarnya karena pas free agency kemarin mereka baru aja kehilangan QB mereka selama 10 tahun terakhir, yaitu Russell Wilson. Jadi mereka sekarang juga pas free agency kemarin mereka juga nggak nge-sign QB yang bisa jadi stopgap buat mereka. Jadi gue nggak yakin kalau mereka benar-benar full tanking musim ini ya. Jadi
Mereka punya beberapa posisi yang lebih urgent untuk ditambal, tapi mereka nggak mungkin ngelewatin kesempatan untuk ngedraft QB di draft ini. So, let's go for another quarterback. Siapa tuh? Let's go for Liberty quarterback, yaitu Malik Willis. Malik Willis? Welcome to Seattle. Malik Willis ya? Yes. Wah, oke. Boleh. Oke. Sekarang gua ke 10 Jets lagi. Aduh. Ini kita dapat ini ya, picknya sesama Popper Jets ya? Lu di 57, gua 4-10 ya? New York being New York. Iya. Nah, ini kan New York lagi nih. Tadi kan gue udah pilih Sauce Gardner. Nah, di New York ini kan emang WR-nya udah ada Elijah Moore, Corey Davis ya kan. Cuman menurut gue mereka butuh WR lagi sih. Buat siapa? Buat si Zach Wilson. Karena ya Elijah Moore kan kemarin juga sempat cedera kalau nggak salah ya. Yes. Nah, Corey Davis juga ada sempat ya nggak konsisten juga, nggak terlalu konsisten juga Corey Davis. Jadi menurut gue ya Elijah Moore sama Corey Davis kan tingginya rada-rada mirip ya. Yes. Mereka butuh WR yang lebih tinggi lagi. Nah, dia adalah buat gue yang paling cocok adalah Drake London dari USC. Karena Drake London ini tingginya 6 kaki 3 inch, tinggi banget loh hitungannya. Iya. Nah, jadi Zach Wilson bisa lempar ke WR yang buat ini one on one match up sama corner sama yang jagain itu. Makanya gue pilih Drake London gitu. Oke, sekarang pick ke 11 Commanders, bukan WFT ya. Commanders sekarang. Sekarang udah punya nama mereka. Commanders. Siapa nih Commanders? Posisi paling urgent buat mereka tuh sebenarnya adalah wide receiver dan juga safety. Tapi kan kalau untuk safety nggak ada pemain yang cocok untuk dipilih di first round lagi. Mungkin ada tapi kayak udah masih late first round ya. Jadi selain Kyle Hamilton tuh nggak ada yang deserve buat top 15 pick di sini. Iya. Jadi kita akan kembali ke wide receiver dan the best wide receiver available untuk Commanders sebagai weaponnya dari Carson Wentz, yaitu QB barunya dari Commanders. Tentu saja adalah dari Alabama, Jameson Williams. Jameson Williams. Jameson Williams. Walaupun dia cedera ACL. Karena gue ngelihatnya kayak Ron Rivera itu suka agak berjudi sama draftnya dia. Jadi pemain yang ada injury prone, lalu juga pemain yang dianggap kayak kurang spesial gitu. Tapi dia bisa ngembangin jadi pemain bagus. Dulu dia punya Cam Newton yang emang nggak konvensional SQB, lalu Luke Kuechly yang agak beda dibandingkan linebacker yang lain, tapi dia bisa mengembangin pemain itu. Dan Jameson Williams walaupun dia punya injury kemarin tuh ACL atau Achilles ya, tapi nggak dipungkiri bahwa talentnya Jameson Williams itu cocok buat Washington untuk take a risk dan ambil dia di nomor 11. So Jameson Williams is Commanders. Oke. Nah, next ya, Vikings ini kalau lihat dari PFF kan ini needs-nya guard, center, edge sama cornerback. Kalau gua cek nih di prospek guard sama center kan kering banget ya, tapi edge kan emang rame nih. Gua cek nih edge apa aja nih. Ada George Karlaftis sama Jermaine Johnson. Oke. Tapi gua nggak bakal milih mereka, gua lebih prefer mereka buat CB. Nah, kebetulan CB belum diambil. Nah, ya udah mendingan ambil the best CB terbaik di tahun ini lah, Derek Stingley. Derek Stingley Junior buat Vikings itu. Karena juga CB-nya Vikings sering banget kena burn loh. Buset dah. Iya. Dan walaupun mereka punya Patrick Peterson, tapi emang Patrick Peterson juga udah umur 33. Iya. So, mereka butuh seseorang yang bisa jadi penerusnya Patrick Peterson, dan Derek Stingley gue juga setuju kalau itu cocok banget untuk Vikings. Apalagi sama-sama ungu kan. Sama-sama jersinya ungu. Jadi makanya. Udah sekalian. Yoi. Oke, pick 13 tim jagoan lo lagi. Texans. Gak mau ngambil Ikem Ekwonu nih.
Ekwono kan lagi mantep banget nih prospeknya, stoknya nih. Di kita drop sampai 13. Mereka butuh online, mereka butuh pemain yang bisa protect Davis Mills sebagai quarterback. Dan awalnya gue sempat mikir untuk ngambil wide receiver, tapi karena udah pada diambil, walaupun kayaknya ada satu yang belum, gue lupa. Olave. I don't think mereka akan ambil wide receiver di nomor 13. Mungkin di second round mereka bisa ambil weapon nanti. Yeah. Tapi untuk kali ini mereka nggak bisa ngelewatin prospek sebagus Ikem Ekwonu dari North Carolina State. So mereka pilih online yaitu Ikem Ekwonu. Oke. Nah, next ini Ravens kan ini DL sama CB ya. Menurut gua sih lebih urgent DL ya. Karena juga ini walaupun masih ada Calais Campbell tapi masih kayak kurang banget. Yes. Kayak kurang dobraknya gitu. Jadi suka run defense suka nembus gitu kan. Yeah. Ngejar QB-nya juga rada susah gitu. Jadi nah ini nih yang gua rada bingung nih ya. Karena ini duo Georgia nih. Devonte Wyatt atau Jordan Davis. Nah, tapi kalau gua baca-baca, walaupun Jordan Davis juga sempat bikin pas combine kemarin. Tapi Devonte Wyatt secara performance sama impact-nya lebih bagus daripada Jordan Davis. Jadi menurut gua Ravens ambil Devonte Wyatt gitu. Makanya gua ambil Devonte Wyatt. Devonte Wyatt. Iya. Nah, Eagles 15 WR lagi. QB banget. WR dan first round untuk Eagles nggak pernah cocok kecuali untuk Devonte Smith, so nggak akan WR sih. But mereka butuh karena mereka main di NFC East. Mereka lawan Cowboys yang punya Zeke dan juga Tony Pollard. Mereka lawan Commanders yang ada Antonio Gibson, dan mereka lawan Giants yang ada whatever remains dari Saquon Barkley. Yeah. Jadi mereka butuh seseorang yang bisa jadi run stopper sekaligus bisa pass coverage. So mereka akan ambil linebacker terbaik di draft. Let's go for Devin Lloyd dari Utah. Devin Lloyd dari Utah ya. Yes. Mereka butuh seseorang yang bisa jadi pun intended commander di defense mereka, dan Devin Lloyd itu salah satu leader juga di Utah dan dia bisa jadi anchor buat defense Eagles in the next few years. Oke, sip. Oke. Next gue Saints ini gue tadi kepikiran mau ambil QB ya, cuman masih ada Jameis Winston. Ambil OL aja. OL. Aduh, Saints obsesi banget ya mau OL ya di first round ya. Tapi sih kayaknya gue, nah ntar lo 19 nih, gue kan 16 ya. Tapi ya kalau lihat dari situasi WR-nya Saints ya, apalagi nih Michael Thomas masih juga nggak jelas ya, gue udah nggak tahu lagi nih update beritanya Michael Thomas gimana. Jadi menurut gue ambil WR, gue akan pilih ini WR dari temennya Garrett Wilson, Chris Olave dari Ohio State. Nah, Chris Olave. Iya, Olave. Dan mereka masih mempertahankan Ohio State connection juga ya. Makanya emang ini banyak ya Ohio State-nya di Saints. Ada Marshon Lattimore, Michael Thomas. Iya, Michael Thomas. Terus banyak ya. Kemarin tuh mereka juga lupa sih ada lagi cuman ya sekarang mereka akan nambah lagi satu lagi alumni Ohio State sih. Gue baru ingat ya Saints banyak banget yang ambil Ohio State ya. Oke. 17 Chargers apa? Chargers mereka sebenarnya urgentnya adalah untuk right tackle karena offensive line inside mereka udah ada Corey Linsley dan juga guardnya gue lupa ada lagi, terus tackle-nya juga sebenarnya left tackle ada Rashawn Slater ya. Wide receiver sebenarnya juga mereka butuh, cuman nomor 17 gue nggak ngelihat ada pemain yang cocok untuk dipick di nomor itu. Dan di sini kita berusaha untuk tidak reach ya, tidak ngambil pemain yang proyeksi jauh di bawah pick seharusnya. Jadi kita coba untuk lebih realistis dan let's go for another defensive back ya. Oh, CB.
CB. CB. Siapa? Boleh lihat sisanya CB siapa aja? Kita lihat. Berarti kalau CB base-nya ini sih McDuffie Washington. Ya, jadi di sini kita akan go for Trent McDuffie karena mereka juga butuh tambahan lagi untuk defense. Jadi ini udah ada Trent McDuffie, Derwin James, Khalil Mack, Joey Bosa, dan ini terus siapa lagi banget ya? Oh ini JC Jackson. Dari free agents mereka. Jadi gila sih. Ya mereka butuh lebih dari satu great cornerback memang. Jadi itu salah satu kunci mereka untuk bisa menang AFC West. Oke. Nah, gua Eagles ya, pick 18. Tadi kan lu udah ambil Devin Lloyd. Nah, sekarang gua akan ambil defensive back lagi deh karena Eagles pas defense-nya ampun. Walaupun ini ya ada Darius Slay ya. Darius Slay kan kemarin mainnya bagus ya di Eagles, tapi mereka butuh safety menurut gua. Nah, safety-nya sekarang ada Nah, ya gua bakal ini menurut gua sih rada rich ya. Eagles ambil Lewis Cine ya, cuman ya mereka butuh safety. Ya, mereka butuh safety. Ada kemungkinan mereka bakal coba fill the needs ya. Mereka butuh safety, jadi mereka pilih safety aja walaupun agak secara projection juga agak jauh. Cuman mereka ketika butuh juga kadang ya mereka mending reach dibandingkan nggak ada posisinya. Iya, karena kalau Eagles ambil OL juga walaupun OL udah mulai rada ringkih ya, tapi masih ya menurut gua nggak se-urgent safety. Makanya safety gua ambilnya ya ini kalau menurut gue nih reach pertama ya di mock draft kita, tapi mau gimana lagi karena Eagles butuh safety, jadi ambil Lewis Cine dari Georgia gitu. Nah, Saints ke-19 siapa? Mereka kemarin baru aja kehilangan Teron Armstead ya, yaitu long time offensive tackle-nya buat mereka. Iya, Teron Armstead, ya betul. Dan James Winston itu kan tipenya adalah pocket passer. Jadi ketika mereka ngelihat ada Charles Cross masih ada on the board, mereka nggak mungkin ngelewatin kesempatan buat at least bantuin James Winston atau untuk next QB setelah Winston. Jadi mereka akan pilih protection yang bisa dipakai untuk next 4-5 years. Charles Cross dari Mississippi State. Mississippi State ya. Nah, ini tim gua kan Steelers. Pasti kan langsung kan pada nanya gimana nih, nggak ada Big Ben, kayak mana nggak ada Big Ben, udah ambil Trubisky kok. Nah, itu. Nah, memang gua lihat beberapa mock draft pasang Steelers sambil Malik Willis. Cuman ini kan kalau kita kan udah diambil kan Malik Willisnya ke mana tadi, ke Seahawks ya kalau nggak salah ya? Ke Seahawks ya. Iya, ke Seahawks kan. Nah, jadi buat di 20 dan gua akui memang run defense Steelers gua udah nggak paham lagi, nembus mulu 100 yards. Kesel dah gua. Apalagi ya memang DL-nya kan memang masih ada Cameron Hayward, cuman ya dia ibaratnya dia yang paling bagus, sisanya biasa aja gitu. Makanya gua bakal ambil pemain yang gua shock kemarin, yang tadi gue sebutin, yang bikin shock pas combine ya, nih Jordan Davis. Jordan Davis dari Georgia, karena ya Cameron Hayward butuh pertolongan, dan menurut gue Jordan Davis solusinya gitu. Makanya Jordan Davis ke Steelers deh supaya beneran deh. Oke, pick 21 Patriot siapa? Patriots ini mereka sebenarnya salah satu posisi utama yang mereka butuh adalah wide receiver ya, karena mereka punya QB muda yaitu Mac Jones yang ya at least mereka butuh weapon untuk bantuin QB mereka in the future. Ya. But mereka juga ada kecenderungan untuk nggak ngambil seseorang yang kita prediksi juga sih. Iya. Dan kita juga harus note bahwa Patriots di posisi defense itu pemainnya udah mulai pada uzur, kayak David McCourty, Dante Hightower, terus juga beberapa pemainnya juga udah mulai kemakan usia. Mereka juga baru datengin Malcolm Butler, so
itu salah satu stop gap juga. Jadi mereka butuh tambahan pemain muda di posisi kayak linebacker ataupun safety. Dan for me salah satu penerusnya dari Dont'a Hightower ini masih ada di board draft kita kali ini, yaitu ada dari Georgia, yaitu Nakobe Dean ya. Okay. Jadi walaupun kita mikirnya mereka butuh wide receiver, tapi mereka bisa ngeplug Nakobe Dean sebagai day one starter dan jadi penggantinya Dont'a Hightower. Okay. Karena gue juga sempat dengar fansnya Patriots sudah mulai pada ngeluh sama Dont'a Hightower karena dia udah mulai lambat, udah mulai tua juga dan udah mulai banyak injury. Jadi mereka pasti akan coba untuk pilih pemain yang lebih secure dan bisa langsung jadi starter di game pertama 2022. Oke. Nah, Packers kan wide receiver. Wide receiver antar menurut gue. Tapi memang kalau menurut gue ini ya, kemarin setelah kehilangan Corey Linsley ke Chargers, ya pass coverage sama run coverage Packers nggak terlalu ngaruh banyak ya. Tapi ya buat penggantinya Corey Linsley nggak sepadan gitu loh. Ya kan, karena kalau nggak salah ini kan penggantinya Corey Linsley di centernya siapa nih? Ntar gue cek dulu. Namanya itu adalah di centernya itu siapa nih namanya? Josh Myers, ya kan? Entah itu dia baru masuk apa gimana. Nah, menurut gue mereka butuh center yang bisa bakalan jadi long term investment ya. Jadi menurut gue untuk pertama kalinya center diambil di draft ini deh, Tyler Linderbaum dari Iowa. Oke. Kita lupa kalau Tyler Linderbaum masih ada di boardnya. Makanya. Itu salah satu inside outline terbaik di draft ini. Yoi. Nah, Cardinals kedua tiga siapa? Dua posisi paling utama yang dibutuhin oleh Cardinals adalah edge rusher dan juga cornerback. Karena cornerback mereka setelah kehilangan Patrick Peterson musim lalu, mereka benar-benar kejebolan banyak banget. Buda Baker sebagai safety juga nggak akan selamanya bisa nge-cover cornerback mereka yang sering jebol. Lalu edge rusher juga kemarin baru aja kehilangan pass rusher utama mereka, yaitu Chandler Jones. Chandler Jones. Ya, musim lalu juga kehilangan Hassan Reddick. Jadi mereka butuh banget pass rush. Sebenarnya juga mereka butuh wide receiver karena kemarin baru aja kehilangan Christian Kirk di free agency yang desain dengan kontrak yang luar biasa oleh Jaguars. Untuk kali ini mereka akan pilih lebih safe, mereka akan pilih defense, dan mereka akan pilih best edge rusher available, George Karlaftis dari Purdue. Ya, oke. Nah, sekarang Cowboys, WR lah. WR dong. WR lah. Tapi WR-nya juga sisanya menurut gua rada juga ya, ambil Sky Moore di 24. Ya bisa aja Sky Moore, cuman Sky Moore dia lebih ke slotnya juga masih ada sebenarnya. Nah, dan beberapa mock sebenarnya juga bikin Cowboys milih karena Jerry Jones dari Arkansas. Mereka nge-mock untuk Cowboys milih Treylon Burks dari Arkansas. Iya, Treylon Burks ya. Nah, tapi gue pun juga nggak mikir mereka akan sampai ke WR juga sih, walaupun baru aja kehilangan Amari Cooper kemarin. Iya, tapi kalau menurut gue ya, ini nih, jadi kan OL-nya Cowboys juga udah mulai cederaan ya. Yes. Iya kan, udah mulai cederaan. Kalau nggak salah kemarin juga La'el Collins ini ya cabut ya? La'el Collins ya cabut ke Bengals. Nah, La'el Collins kan cabut ke Bengals. Nah, mendingan ambil penggantinya langsung. Nah, pengganti ada nih dari Central Michigan, Bernhard Raimann. Gitu. Karena juga kalau nggak salah Cowboys kan kehilangan 2 OL ya. Nah, terus juga itu tuh Tyron Smith tuh yang udah jadi andalannya Cowboys sekarang udah mulai cederaan ya kan? Yes. Nah, mending buat di sisi satunya lagi tuh. Nah,
ambil deh Bernhard Raimann dari Central Michigan. Yes. Next, Bills. Bills ini juga sebenarnya lobangnya nggak begitu banyak karena mereka juga invest di draft tahun lalu dan juga free agency kemarin. Mereka baru aja nge-sign Von Miller sebagai pass rusher mereka juga udah ngedraft edge rusher yang sebelumnya emang jadi needs mereka, yaitu Gregory Rousseau sama Ajayi Epenesa. Jadi gue ngelihat bahwa Bills ini mungkin bakal coba plug posisi yang mereka belum benerin, yaitu interior defensive line, karena mereka udah punya 2 edge rush. Karena Von Miller ini juga outside linebacker juga, jadi ada kemungkinan mereka akan coba main 3-4 ataupun ya mereka akan jadiin Von Miller defensive end dan main 4-3. Tapi mereka juga tetap butuh tambahan lagi untuk interior defensive line. But gue pun juga berpikir bahwa mereka juga butuh cornerback, karena mereka kalau nggak salah juga baru kehilangan Levi Wallace ya. Levi Wallace ke Steelers. Ya, dan mereka perlu seseorang yang bisa nemenin Tre'Davious White sebagai CB2. Jadi mereka I think akan coba pilih cornerback dan mereka akan pilih Kyle Elam dari Florida. Oke, Kyle Elam ya dari Florida. Oke. Titans. Ini WR-nya udah di hype kan musim kemarin AJ Brown sama Julio Jones, atau apaan, nggak ada hype-nya. Complete bust. Iya. Nah, tapi kalau gua cek ya, emang kalau gue liat di needs-nya ya, edge-nya kan juga emang ya gimana gitu ya. Tapi kan masih ada Jermaine Johnson second ya. Nah, tapi WR emang udah parah sih. Parah banget. Jadi menurut gua buat kali ini Titans mendingan ambil langsung pengganti. Siapa tahu kan ini kan AJ Brown kan kemungkinan besar bakal lock out ya kan, karena kontraknya mau habis ya kan. Julio Jones bakalan dirilis. Kan kalau misalnya udah dirilis ya? Itu udah dirilis. Julio Jones udah dirilis ya kan. Nah, mendingan langsung cari WR yang badan tinggi juga deh. Nah, nih ambil nih. Kalau gue cek ya nih, Treylon Burks kan tingginya 6 kaki 2 inch. Itu kan lumayan tinggi ya. Jahan Dotson ini 5 kaki 11 nggak mungkin lah. Terlalu pendek. Makanya jadi menurut gue buat di pick ke-26 ambil Treylon Burks aja. Dari Arkansas gitu. Oke. Itu The Titans. Oke, sekarang Buccaneers. Buccaneers ini yang paling utama mereka butuh guard ya, karena kemarin guard utama mereka yaitu Ali Marpet baru aja pensiun. Lalu juga defensive line mereka juga butuh tambahan lagi karena beberapa pemainnya juga udah mulai veteran juga. Front seven sebenarnya sih mereka butuh linebacker yang bisa jadi penerusnya Lavonte David ataupun defensive end atau defensive tackle yang bisa menggantiin Ndamukong Kongsu. Tapi dengan mereka masih punya Tom Brady di sini, mereka akan tetap invest untuk ngejagain Tom Brady. Jadi mereka akan pilih guard di sini, mereka akan pilih Zion tidak Williamson, itu Zion Johnson. Zion Johnson ya. Zion Johnson from Boston College. Oke, Zion Johnson. Oke. Nah, Packers lagi nih gua. Nah, gua bakal menjawab semua permintaan lu ya. Wide receiver. Oke, wide receiver deh. Karena buat gantiin yang kemarin maunya main sama teman kampusnya ya. Di Las Vegas tuh sekarang mainnya ya. Gak usah gue sebut namanya. Tau lah siapa nomor 17 tuh. Nih, gue cek ya. Sky Moore gak mungkin. Menurut gue Sky Moore rada rich. George Pickens, dia lebih ke second sih. Jalen Tolbert. Nah, gue sih kalau gue ya lebih prefer Jahan Dotson ya, walaupun memang dia tingginya 5 kaki 11 inch, tapi gue akuin dia tuh kalau lihat kan nih, dia cuma drop 2 kali dari 93 target yang bisa ditangkap. Dari 93 target yang ditangkap. Nah, jadi menurut gue buat mengganti Davante Adams
ya walaupun tingginya rada beda jauh ya. Tapi menurut gua Jahan Dotson WR terbaik yang cocok buat Packers. Jadi gua pilih Jahan Dotson dari Penn State. Nah, Chiefs setelah trade Tyreek Hill kemarin langsung back to back pick nih di first round. Lu dulu Kak, pertama siapa? Mereka baru aja nge-sign pemain kesukaannya dari Fadil, yaitu Juju Smith-Schuster. Oh iya. Oh iya anjir. Iya. Terus wide receiver mereka memang nggak terlalu butuh, tapi kemarin baru aja sempat ada berita kalau salah satu WR mereka baru tinggal kena kasus. So mereka kehilangan satu opsi lagi di WR. Jadi sekarang mereka tinggal ada Michael Hartman, Juju Smith-Schuster, dan mereka sebenarnya butuh dua posisi yang berbeda, yaitu wide receiver dan juga cornerback, karena mereka pass defense mereka kemarin sempat kesulitan buat ngehadang pemain-pemain di AFC West kayak Keenan Allen, terus ntar lagi juga bakal ngelawan Devante Adams. Sih ya. Lalu wide receiver-nya dari Broncos kayak Jerry Jeudy dan Courtland Sutton. Jadi di sini ya mereka bisa milih dua-duanya sih, wide receiver dan cornerback, karena mereka pilih back to back, kecuali kalau mereka trade down salah satunya. Ya, so mereka untuk pertama mereka akan pilih wide receiver yaitu Sky Moore. Sky Moore, oke, Sky Moore. Ya. Oke, buat ini ya langsung gantiin Tyreek Hill, karena kan Sky Moore tadi tingginya 5 kaki 10 inch ya, langsung gantiin. Ya, mereka juga butuh speed lagi kan, karena dibandingkan Tyreek Hill itu emang sumber kecepatan Chief itu adalah salah satu kekuatan utama mereka. So Sky Moore bisa jadi pemain yang bisa menggantikan Tyreek Hill, at least ya mendekati lah dari Tyreek Hill. Oke. Nah, gue sekarang Chiefs yang kedua. Kan tadi wide receiver udah diambil ya. Nah, tadi kan lu sempat bilang CB, tapi menurut gue yang lebih penting nih menurut gue ya, DL. Karena lu lihat Frank Clark, ya Allah tuh orang makin gaji buta ya. Iya, makan gaji buta banget, buset. Bisa masuk Pro Bowl, seknya cuma 1,5. Gimana cerita, anjir? Keren banget sih itu. Iya, aduh. Nah, menurut gue ambil edge rusher deh. Ini edge rusher ada yang kalau ini kan defensive interior kan udah siapa ini ya? Nah, ini deh edge rusher. Ini aja Jermaine Johnson the second. Ini Jermaine Johnson juga lagi lumayan naik nih stoknya. Jadi gue ambil Jermaine Johnson buat di 30 Chiefs. 31, dua lagi nih. Bengals. Coba kita lihat prospek dari interior offensive line. Interior offensive line ya. Nih, ada Kenyon Green. Ya, Kenyon Green paling bagus sih. Yang first round award. Ya, sebenarnya late first round sih kalau Kenyon Green menurut gue. Iya. Karena sebenarnya Bengals kemarin juga invest lumayan banyak di beberapa posisi, yaitu mereka juga invest di safety, mereka franchise tag Jesse Bates. Lalu juga mereka invest di offensive line, terutama di tackle. Mereka sign Lyle Collins, lalu juga di posisi center juga ada Alex Kappa untuk Cincinnati Bengals. So awalnya gue mikir kayak mereka masih butuh offensive line, tapi setelah mereka nge-sign 3 pemain, nggak cuma 1 tapi 3 pemain inti untuk offensive line mereka, mereka sebenarnya juga secara posisi juga lubangnya nggak begitu banyak ya, nggak terlalu kentara banget. Tapi kita coba lihat dari defensive back ya, kita lihat coba. Defensive back ya, nih defensive back ada Andrew Booth, ada Daxton, CB, ada Andrew Booth, ada Daxton Hill. Kalau di safety ada, safety siapa nih ya? Safety emang posisinya lagi nggak begitu kering. Banyak ya. Iya, kering. So mereka akan coba ambil pemain yang bisa ngebantu CB mereka, yaitu Andrew Booth dari Clemson. Andrew Booth ya, bukan Oil. Menurut gue mereka udah cukup ngenambel offensive line mereka dari free agency, so mereka coba akan invest lagi di defense, karena kemarin juga mereka perlu banget untuk nambah pass defense mereka yang lumayan kejebolan
waktu Super Bowl. So Andrew Booth bisa jadi prospek yang bagus untuk mereka. Emang agak sedikit mentah, dia agak raw prospek, tapi dia bisa at least dikembangin jadi decent cornerback. Oke, berarti Andrew Booth ya dari Clemson. Terakhir Lions. Nah, Lions ini QB LB DB. Oke, gue cek dulu LB ya. LB ada Leo Chenal, Quay Walker. Mereka nggak first round sih menurut gue. Terus defensive back tadi ada Daxton. Nah, Daxton Hill nih ya. Oke. Satu lagi safety tadi nggak jelas ya. Oke. Aduh, ambil siapa ya? Terakhir ya. Defensive back CB. Mereka kan juga untuk QB mereka pasti bakal at least bertahan golf untuk 1 tahun lagi. Mereka nggak akan ngambil risk. Terus wide receiver sama running back mereka juga udah ada. Tight end mereka juga udah settle. Maybe interior offensive line kalau misalkan mereka butuh starter. Edge rusher mereka juga agak shaky karena kayaknya mereka kemarin baru juga rilis Trey Flowers. Linebacker juga mereka juga salah satu posisi yang cukup butuh. Oh iya, linebacker ya. Linebacker karena siapa sih? Ya karena di NFC North mereka bakal ngelawan duo AJ Dillon dan juga Aaron Jones dari Packers, lalu juga ada David Montgomery dari Bears, sama dari Minnesota Vikings ada Dalvin Cook. So menurut gue, kalau buat gue ya, linebacker atau edge rusher adalah posisi yang dibutuhkan oleh Lions. Oke. Tapi kan tadi kita udah milih edge rusher buat Lions di pick nomor 2 tuh. Tadi lo udah milih kan. So probably maybe linebacker. Tapi linebacker ini gue rada bingung. Ini juga menurut gue nggak first round worthy semua. Ini Leo Chenal, Quay Walker, Brian Asamoah, Chad Moma, Christian Harris. Ini nggak first round worthy semua. Gue pengen ambil pick yang rada nekat, tapi gimana ya? Ini masalah nih Jared Goff memang mau dibikin long term juga nggak yakin gue. Bener dah, gue nggak yakin sama long term pasang Jared Goff buat long term. Gue pengen ambil pengennya ambil wide receiver ya, karena kan Amon-Ra juga kerja sendiri loh, ya kan? Amon-Ra kan tingginya 6 kaki pas kan, 183. Nah, ini kalau gue cek dari best available-nya nih ada George Pickens sih sebenarnya second round ya, tapi dia 6 kaki 3 inch. Tapi kena cedera ACL, berarti kan turun kan? Nah, yang lagi naik-naik nih Christian Watson. Christian Watson di 6 kaki 4 inch loh. Buset tuh 6 kaki 4 inch tinggi banget anjir. Buat WR. Nah, tapi dia memang ada drop issues. Nah, cuman nih gue gak tau kenapa ya, gue pengen ambil Sam Howell dah. Atau Desmond Ridder dah. Quarterback. Let's go, quarterback. Aduh, gimana ya? Karena Jared Goff kan juga cuman untuk stop gap aja kan. Iya, stop gap. Next season juga antara dirilis atau di trade. Iya, tapi kalau gue sih mikir lagi ya, tapi menurut gue nih, memang nih pick 32 Lions rada awkward sih. Kayaknya sih Lions bakal trade down deh, ini pick ke-32-nya deh. Possible ya. Iya, tapi kan kalau kita ini kan mock draft-nya nggak ada trade-tradean ya. Aduh. Ya, bayangin aja Lions trade down terus ini yang dipilih sama Lions deh, gitu kan. Oke. Tapi kayaknya sih menurut gue Lions musim depan bakal jelek lagi sih demi dapetin QB antara CJ Stroud atau Bryce Young, atau malah misalnya nih tiba-tiba siapa tuh yang baru pindah? Spencer Rattler. Iya, Spencer Rattler tiba-tiba bagus kan. Nah, siapa tahu gitu kan. Atau kemarin gue sempat baca ada yang lagi naik tuh namanya dari Florida atau siapa itu, Anthony Richardson kalau nggak salah. Dari Florida. Mungkin bisa ngambil dia. Nah, tapi buat buat tandemin sama Amon-Ra. Buat persiapan gitu QB musim depan kan. Langsung ambil gitu nih. Dulu udah dapat Amon-Ra sama QB ini. WR ini udah gue bakal rada
menurut gue nggak reach sih, karena nih juga stok dia udah mulai masuk first round. Gue ambil Christian Watson dari North Dakota State. Oke, gitu. Nah ini, itu draft kita nih lagi dianalisis sama PFF ya. Ya tapi biar aja, bodo amat, gue nggak peduli sama PFF. Nah ini jadi ini nih hasil mock draft kita ya. Nih mock draft kita ada dari first round, gue langsung recap cepet ya. Hutchinson Jaguars, Aiden Hutchinson Jaguars, Trevor Walker Lions, Kayvon Thibodeau Texans, Ahmad Garner Jets, Evan Neal Giants, Kenny Pickett Panthers, Kyle Hamilton Giants, Garrett Wilson Falcons, Malik Willis Seahawks, Derek London Jets, Jameson Williams Commanders, Derek Stingley Jr. Vikings, Ikem Ekwonu Texans, Devontae Wyatt Ravens, Devin Lloyd Eagles, Chris Olave Saints, Trent McDuffie Chargers, Louis Sain Eagles, Charles Cross Saints, Jordan Davis Steelers, Nakobe Dean Patriots, Taylor Linderbaum Packers, George Karlaftis Cardinals, Bernhard Raymond Cowboys, Kyrie Elam Bills, Traylon Burks Titans, Zion Johnson Buccaneers, Jahan Dotson Packers, Sky Moore Chiefs, Jermaine Johnson II Chiefs, Andrew Booth Jr. Bengals, sama terakhir Christian Watson Lions. Berarti ini nggak ada tight end sama running back ya di first round. Nggak ada running back sama tight end ya. Berarti ini menurut lu, Bill, di antara 32 pemain yang kita pilih ini, menurut lu yang bakal drop paling jauh itu siapa? Menurut gua yang drop paling jauh, ya di antara 32 pemain ini aja, 32 pemainnya kita. 32 pemain ini yang menurut gua paling jauh dropnya kayak sih Louis Sain deh, karena yang tadi gue bilang ini kan menurut gue nih picknya terlalu rich ya buat Packers ya. Buat Packers, sorry, ini gue liat Georgia, jadi gue kira Packers sama Eagles. Kayaknya sih Eagles nanti ambilnya posisi lain, jadi menurut gue Louis Sain kayaknya bakal di second round dropnya gitu. Oh. Gitu. Sisanya sih menurut gue udah pas ya. Udah pas. Mungkin yang gue cek, yang gue rada kaget gak ada Trevor Penning ya. Trevor Penning dari Northern Iowa. Kalau gue justru dari sini, di antara 32 pemain ini yang gue curiga bakal drop paling jauh itu justru Jordan Davis. Kenapa Jordan Davis? Karena gue ngelihat dari Jordan Davis, kita kan pilihnya di 20 sampai 32 ya di late first round. Tapi gue ngeliatnya juga beberapa tim yang ada kemungkinan untuk milih Jordan Davis, ada kemungkinan untuk ngambil posisi lain karena mereka ada needs yang lebih gede sebenarnya daripada interior defensive line. Kita juga ngeliat musim lalu di 2021 draft itu dari Alabama, Christian Barmore juga salah satu defensive tackle secara prospek juga salah satu paling bagus, itu drop sampai ke second round dan akhirnya di-pick oleh Patriots. 30 berapa atau 40-an berapa. Tapi posisi interior defensive line itu suka jadi posisi yang agak underrated di draft. Jadi ada kemungkinan pemain kayak Jordan Davis ataupun siapa lagi defensive interior tadi itu ada Devontae Wyatt itu ada kemungkinan mereka akan drop sampai ke second round atau paling parah sampai ke third round, tapi nggak akan terlalu jauh sih, ya akan kita ke situ aja. Oke, jadi ini ya mock draft kita. Kalau kalian gimana? Apakah kalian setuju sama mock draft kita atau punya pendapat lain mengenai mock draft versi kalian atau tim jagoan kalian? Apakah nggak cocok sama mock draft kita? Langsung tulis aja di komen ya. Jadi thank you yang udah nonton mock draft kita di YouTube. Thank you yang udah dengerin di Spotify. Thank you Oka udah join. Seperti biasa jangan lupa subscribe ke Konceng sampai subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Semua sosial media kita ada di deskripsi video ini. Langsung join aja, nggak usah malu. Karena jangan lupa Jumat draft bakal ditayangin live. Oke, seperti biasa ya di Mola. Oke, bakal ditayangin live. Jadi pokoknya tuh draft tuh nggak bosenin, bener deh. Walaupun lu nunggu lama, tapi sebenarnya ini yang negangin karena tiba-tiba misalnya ada yang nge-trade atau misalnya picknya ngejutin, karena nih satu pick bisa mengubah masa depan tim jagoan lu buat beberapa tahun. Ya itu. Jadi NFL draft itu udah wajib banget ditonton. Jadi jangan lupa Jumat jam 7 pagi ya.
Apalagi kan udah akhir-akhir bulan puasa kan. Nah, tuh jangan lupa jam 7 pagi tidurnya lebih cepet lah ya. Biar enak tuh nontonnya segar gitu. Jangan lupa di Mola ditayanginnya NFL Draft. Oke, jadi thank you udah nonton dan dengerin. See you di episode selanjutnya. Dadah semuanya. Bye-bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya. Closing 2. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.